Assalamualaikum teman saleh-salehah. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Pada video kali ini Bu Erni akan menjelaskan tema 3 subtema 3 Bahasa Indonesia dan PKN, yaitu tentang mencari informasi pada teks lisan dan cara mensyukuri keberagaman yang ada di Indonesia dengan kerjasama yang baik. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kali ini, jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Yaitu tentang menentukan gagasan pokok dan pendukung pada teks bacaan. Nah, sebelumnya teman-teman sudah mengenal ya apa itu gagasan pendukung dan apa itu gagasan pokok. Nah, kali ini kita akan belajar menentukan atau mencari informasi pada teks lisan. Teks lisan adalah teks bacaan yang dibacakan secara lisan. Ada yang berupa teks non-fiksi dan juga cerita fiksi. Jika nanti Bu Erni yang akan membacakan, lalu kamu menyimak teks lisan tersebut. Nah, kegiatan menyimak adalah cara mendengarkan keterangan lisan dari orang lain secara seksama hingga memahami isinya. Nah, pada teks lisan pun mengandung gagasan pokok dan gagasan pendukung, sama seperti teks bacaan sebelumnya. Adapun cara untuk menyimak teks lisan yang baik adalah catatlah beberapa konfirmasi penting dari teks yang dibacakan dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan yang lainnya. Nah, ingat kembali teman-teman bahwa kata tanya apa adalah untuk menanyakan gagasan pokok, sedangkan kata tanya lainnya untuk menentukan gagasan pendukung. Perhatikan teks lisan berikut ya teman-teman. Bu Erni di sini akan menjelaskan tentang gudeg, makanan yang melegenda. Siapa yang tak kenal gudeg teman-teman? Yuk kita simak. Gudeg adalah masakan tradisional Jawa dari Yogyakarta dan Jawa Tengah Indonesia. Dalam perkembangannya, masyarakat mengenal gudeg berasal dari Yogyakarta, sehingga membuat kota ini dikenal dengan kota gudeg. Itu paragraf pertama. Paragraf keduanya, sejarah gudeg di Jogja dimulai bersamaan dengan dibangunnya kerajaan Mataram Islam di Alas Mentauk yang ada di daerah Kota Gede pada sekitar tahun 1500-an. Gudeg sejatinya bukan makanan yang berasal dari kerajaan, tapi berasal dari masyarakat. Dikarenakan prosesnya yang lama, pada abad ke-19 belum banyak yang berjualan gudeg. Gudeg mulai populer dan banyak diperdagangkan pada tahun 1940-an saat Presiden Soekarno membangun Universitas Gadjah Mada atau UGM hingga sekarang. Dari teks lisan tadi, kita bisa menentukan gagasan pokok dan pendukungnya teman-teman. Gagasan pokok dari paragraf pertama yaitu adalah gudeg makanan khas Jawa Yogyakarta. Nah, sedangkan gagasan pendukungnya adalah gudeg adalah makanan khas dari Jawa Tengah, Yogyakarta, Indonesia, sehingga daerah tersebut terkenal menjadi kota gudeg. Nah, itu adalah gagasan pokok dan pendukung dari teks lisan tadi. Selanjutnya adalah pelajaran PKN, yaitu tentang kerjasama. Sebelumnya kita sudah bahas, kerjasama merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk tujuan yang sama. Nah, supaya apa kita bekerja sama? Agar pekerjaan kita cepat selesai dan mudah ya. Kerjasama juga memiliki banyak manfaat teman-teman. Contohnya adalah yang tadi, kegiatan jadi mudah didapat, proses penyelesaiannya lebih cepat, efektif, dan efisien, serta menjalin hubungan kekeluargaan antar teman. Nah, untuk mencapai kerjasama yang baik, ada kiat-kiatnya teman-teman. Salah satunya adalah yang pertama, toleransi. Toleransi sangat diperlukan dalam bekerja sama.
Dengan sikap toleransi kita menjadi tidak egois dengan apa yang kita inginkan. Nah, yang kedua adalah sabar. Dalam bekerja sama tentunya kita harus sabar menghadapi semua perbedaan pendapat, ya. Nah, yang ketiga adalah mendengarkan. Jadi dalam bekerja sama kita harus menghargai dan mendengarkan ide dan saran dari rekan kita. Bermusyawarahlah dengan mereka. Nah, selanjutnya adalah dahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. 4 sikap tadi akan menunjukkan kerjasama yang baik sehingga kerjasamanya bisa mencapai tujuan yang sama, ya teman-teman. Oke, itu saja dari Bu Erni untuk pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.